Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari ini Ustadz bisa bertatap muka secara virtual dengan kalian, ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita beserta pembentukan gamet pada pria dan wanita. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang soleh solihah, silakan dibuka buku paket halaman 6 hingga 8, ya, 6 hingga 9. Ya, di sini Ustadz langsung saja ya. Di sini Ustadz langsung berikan slide pertama, yakni mengenai sistem reproduksi pada pria. Dapat kalian lihat di sini ya. Sistem reproduksi pria ini terdiri atas beberapa organ. Ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, kemudian kelenjar aksesoris, ada uretra, dan ada penis, ya. Masing-masing nomor ini sesuai bagiannya ya. Maksud saya, mohon maaf, bagian-bagian ini sudah sesuai ya dengan nomor yang ditunjukkan di gambar, ya. Kita bahas satu persatu. Untuk testis di sini dia berfungsi sebagai penghasil sperma, ya. Jadi tempat sperma dihasilkan itu di testis. Kemudian epididymis, ya. Epididymis ini setelah sperma dihasilkan dari testis, ya. Di epididymis ini sperma akan dimatangkan dan disimpan. Kemudian nanti ya ada namanya vas deferens. Vas deferens ini nanti berfungsi sebagai saluran sperma, ya. Nanti kalian lihat pada bagian atas ya, pada bagian atas itu ada namanya kelenjar aksesoris, ya. Kelenjar aksesoris di sini ada 3, ada kelenjar prostat, ada kelenjar semen, ada kelenjar Cowper. Nah, dari ketiga kelenjar ini ya, sperma tadi akan diberikan beberapa nutrisi, beberapa kebutuhan agar ia bisa bertahan di sistem reproduksi wanita. Apa saja kebutuhannya? Ada nutrisi, ada pH, ada zat yang untuk zat yang digunakan untuk mempermudah sperma itu bergerak ya. Jadi ada nutrisi, ada pH, zat yang mempertahankan pH, dan ada zat yang mempermudah sperma itu bergerak. Nah, selanjutnya nanti setelah melewati vas deferens, maka sperma akan keluar melalui yang namanya uretra. Uretra ini selain sebagai saluran akhir sperma, ia juga sebagai saluran akhir dari urin. Nah, di sini nanti ada namanya penis ya. Penis di sini berfungsi sebagai alat kopulasi ya, alat kopulasi. Kemudian kita lihat pada slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah mengenai proses spermatogenesis. Nah, apa itu spermatogenesis? Di sini dikatakan genesis adalah pembentukan. Berarti spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Dapat kalian lihat pada buku paket halaman 8 ya. Jadi sebelum menjadi sperma itu ada namanya sel induk sperma atau kita kenal sebagai spermatogonium. Nah, spermatogonium ini melakukan mitosis ya, membelah diri ya, pembelahan diri menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer melakukan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder melakukan meiosis 2 menjadi spermatid. Dan kemudian spermatid ini akan berubah bentuk menjadi spermatozoa. Kenapa kok dinamakan zoa? Zoa di sini artinya adalah hewan. Berarti apa? Spermatozoa ini memiliki ciri seperti hewan. Yakni apa? Ya ini mampu bergerak ya. Dapat kalian lihat di sini struktur spermatozoa ini dapat dibagi menjadi 3. Ada bagian kepala, ada bagian leher, dan ada bagian ekor untuk bergerak ya.
Kemudian next kita lihat slide berikutnya, yaitu slide 3, yakni mengenai reproduksi atau organ-organ yang menyusun reproduksi pada wanita. Dapat kalian lihat urut-urutannya, ada pertama ovarium, kemudian ada tuba falopi atau oviduct, lalu ada rahim atau uterus, ada cervix atau leher rahim, dan ada vagina. Kita bahas satu-satu ya. Di sini ovarium sama seperti testis ya. Kalau tadi testis itu sebagai penghasil gamet jantan yaitu sperma, sedangkan ovarium di sini sebagai penghasil gamet betina, gamet wanita atau ovum ya. Kemudian nanti setelah ovum dikeluarkan dari ovarium, nanti ovum akan menuju yang namanya tuba falopi ya. Kalau di buku paket namanya tabung falopi, sama saja. Tuba falopi atau tabung falopi atau oviduct, atau bahasa Indonesianya adalah saluran telur ya. Nah, di sini terjadi yang namanya proses fertilisasi ya. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi ialah bertemunya atau melebur ya, tidak hanya bertemu tapi bergabung ya, meleburnya ovum dan sperma ya. Ovum dan sperma melebur menjadi zigot. Nah, nantinya zigot hasil fertilisasi akan menempel atau kita sebut implantasi pada dinding rahim. Dinding rahim ini disebut endometrium. Nah, jadi rahim ini berfungsi untuk tempat penempelan zigot selama 9 bulan nanti ya. Nah, nanti lupa Ustadz, kalau misalkan tidak terfertilisasi apa jadinya? Kalau tidak terfertilisasi, maka akan terjadi yang namanya proses menstruasi. Menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah peluruhan dinding rahim ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar siklus menstruasi ya. Nah, lanjut setelah nanti 9 bulan ya, akan menjadi bayi ya, janin, embrio atau janin ya. Nanti akan pertama kali dikeluarkan lewat cervix ya atau leher rahim. Kemudian akan dikeluarkan melalui vagina. Nah, di sini vagina merupakan saluran reproduksi wanita paling luar, dan sama seperti organ reproduksi pria juga digunakan sebagai alat kopulasi pada wanita. Next, kita ke slide berikutnya. Tadi kan di ovarium disebutkan berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum. Nah, di sini ada peristiwa oogenesis ya. Oogenesis di sini adalah peristiwa pembentukan ovum. Sebenarnya sama seperti pembentukan sperma ya, dari sel induk ovum ya, atau kita sebut sebagai oogonium. Oogonium melakukan mitosis menjadi oosit primer, kemudian oosit primer menjadi oosit sekunder dengan meiosis 1, oosit sekunder menjadi ootit dengan meiosis 2, ootit kemudian menjadi ovum. Bedanya di sini ya, dengan proses spermatogenesis. Kalau di spermatogenesis itu dari satu spermatogonium akan menjadi 4 spermatozoa, sedangkan di sini di proses oogenesis satu oogonium hanya akan menjadi 1 ovum, 3 lainnya akan menjadi polar body atau badan polar ya. Badan polar ini nanti akan ikut keluar bersamaan dengan ovum ya. Baik ya, cukup sekian ya untuk materi mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Untuk tugas Ustadz berikan tugas ya. Tugasnya adalah kalian buat portofolio ya, atau merangkum boleh, membuat makalah boleh, 1 halaman mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Saya ulangi, Ustadz berikan tugas membuat portofolio penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakitnya apa, kalian deskripsikan. Penyebabnya apa, kalian deskripsikan. Dan cara mencegah atau mengobati penyakit tersebut kalian deskripsikan ya. Minimal 1 halaman dan kalian beri daftar pustaka. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk sedikit materi mengenai sistem reproduksi pada
pria dan wanita. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya atau menanyakan pertanyaan ini ke Ustadz ya. Kita akhiri pertemuan virtual hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan sukses.